Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum yang diumumkan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah video yang ditunjukkan kepada seluruh kader Golkar. Lalu sebenarnya apa yang membuat Erlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, yang tersambung melalui sambungan daring langsung dari Paris, Perancis. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Bang Nurdin. Selamat pagi, saya sudah di Jakarta. Oh, alhamdulillah sudah di Jakarta. Baik, Bang Nurdin, ini kalau kita simak sebelumnya ini Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurniawan ini mengatakan bahwa pertimbangan pengunduran diri Pak Erlangga ini sebagai Ketua Umum untuk menciptakan situasi yang kondusif di dalam masa transisi pemerintahan. Sebenarnya apa yang dimaksud terkait dengan alasan ini, Bang? Jadi kalau sebagai Wakil Ketua Umum ya, saya juga sebetulnya termasuk salah satu fungsionaris partai yang kaget dengan pengunduran diri yang secara tiba-tiba. Namun saya bisa memahami dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Erlangga karena pengunduran diri beliau sebetulnya hanya menyangkut menurut perasaan saya dan pendapat saya bahwa pengunduran diri beliau adalah alasan yang sangat pribadi dan alasan tersebut hanya beliau yang tahu. Kenapa? Karena sebetulnya kondisi Partai Golkar saat ini adalah kondisi yang sangat baik ya, soliditas, kekompakan, kemudian kebersamaan sekarang ini adalah sangat tinggi. Dan kita sekarang fokus menghadapi daripada pilkada 2000 Pilkada serentak 2024 dan sekarang hampir semua fungsionaris seluruh Indonesia sekarang fokus konsentrasi kepada prosesi penetapan calon dan kemudian prosesi pemenangan karena kita mentargetkan 60% Golkar untuk memenangkan pilkada pada 2024. Namun demikian, pengunduran diri ini kita harus terima sebagai sebuah proses demokrasi, sebuah proses yang dinamis di Partai Golkar. Tentu beliau ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat pribadi yang kami ini terus terang saja tidak ada yang tahu tentang hal-hal tersebut. Namun kita memahami beliau mundur dalam kondisi berprestasi ya, karena seperti kita pahami di dalam Pileg 2024 di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto, Golkar bisa menaikkan kursi DPR dengan sangat signifikan, yaitu kita bertambah 15 kursi kalau tidak salah ya, jumlahnya 102 atau 103 kursi. Kemudian kita berhasil juga memenangkan Pak Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Dua pemilu ini, pelaksanaan Pileg ini, Pileg dan Pilpres itu Golkar sangat berprestasi di bawah kepemimpinan Pak Erlangga. Nah, ketika beliau dalam kondisi berprestasi kemudian mundurkan diri adalah sesuatu juga yang sangat elegan. Mengenai pertimbangan sekali lagi saya sampaikan bahwa mungkin ini beliau selama ini 7 tahun memimpin Partai Golkar penuh dengan kesibukan mengurus partai, mengurus pemerintahan, mungkin ya ini kurang perhatian pada keluarga. Jadi kalau ada tekanan, saya yakin tekanan bukan dari kekuasaan ya, karena hubungan Pak Erlangga sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin partai itu sangat bagus, sangat komunikatif, sangat kekeluargaan dengan Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Pak Prabowo, sehingga menurut saya tidak ada intervensi kekuasaan, tidak ada tekanan kekuasaan. Mungkin ini permintaan keluarga yang mungkin selama ini kurang akibat daripada terlalu fokus Pak Erlangga mengurusi bangsa dan negara. Baik. Demikian. Baik, tadi disampaikan bahwa pengunduran diri ini pun juga dilakukan secara kondusif dan tanpa ada paksaan dan juga dengan adanya alasan pribadi. Tapi bagaimana dengan respon para Dewan Pakar Partai Golkar terkait hal ini, Bang? Saya sampai saat ini belum mendengar ada hal yang negatif dari Dewan Pakar, karena saya bukan ketua Dewan Pakar, saya wakil ketua umum. Pak Gulaksono juga mengatakan bahwa tidak ada tekanan dan sebagainya, dan hal yang menggembirakan sebetulnya karena beliau mundur di tengah-tengah kondisi Golkar sangat solid, sangat kondusif, sehingga memudahkan untuk melakukan proses pergantian berdasarkan mekanisme organisasi. Insya Allah mungkin hari Selasa nanti kita akan menggelar rapat pleno untuk menunjuk daripada PLT Ketua Umum yang nanti akan mempersiapkan musyawarah nasional, apakah Munas luar biasa atau Munas biasa ya. Nah, kalau Munas luar biasa itu dilakukan sebelum
Desember, karena Munas yang lalu telah menetapkan bahwa Munas itu 5 tahun sekali, dan pada periode yang lalu kita Munas pada bulan Desember, maka seharusnya Munas pada bulan Desember akan datang. Tapi apabila nanti rapat pleno menghendaki adanya Munas luar biasa, maka itu dilaksanakan sebelum bulan Desember. Apakah di Agustus? Tapi di Agustus saya kira hampir pasti agak sulit karena ada mekanisme-mekanisme yang harus kita lakukan. Ya. Di dalam anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi, bahwa ketika kita hendak menggelar Munas luar biasa, maka ada dua institusi yang memiliki kewenangan untuk menggelar, untuk meminta Munaslup, yaitu DPP sendiri dan atau 2/3 daripada DPD 1. Tapi karena ini mengundurkan diri, maka tentu kewajiban DPP untuk melaksanakan daripada Munas luar biasa. Nah, apakah Munasnya ini dipercepat atau tidak, itu tergantung daripada kesepakatan atau keputusan rapat pleno yang mungkin dilakukan pada hari Selasa atau rapat pleno berikutnya. Tapi hari Selasa insya Allah kita akan fokus untuk memutuskan daripada PLT Ketua Umum sehingga tidak tercipta kekosongan leadership, kekosongan kepemimpinan. Sekalipun juga sekarang tidak terjadi kekosongan, tetapi Wakil Ketua Umum ini akan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, tentu harus ada yang mengkoordinasikan daripada pelaksanaan tugas-tugas Wakil Ketua Umum maupun pengurus pleno lainnya. Baik, Bang Nurdin, ini kan beredar di luar sana, apakah sebenarnya ada masalah yang terpendam selama ini di internal partai, atau benarkah sebenarnya di internal partai ini ada isu yang terbelah? Kalau yang saya alami, dan saya ini kan salah satu wakil ketua umum yang aktif ya, rapat pleno, rapat-rapat informal, maupun komunikasi politik sesama pengurus, itu saya tidak pernah tertinggal. Tidak ada hal yang membuat sesuatu yang menciptakan, yang mengarah terciptanya perpecahan. Memang sebelum pileg yang lalu ada suara-suara dari segelintir kader yang menghendaki diadakan percepatan Munas karena menganggap Pak Erlangga gagal di dalam mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi kemudian tidak ada respon dari DPD 1, DPD 2 se-Indonesia. Sebab yang memiliki kewenangan untuk buat Munas itu, apakah Munas dipercepat, itu adalah DPP sendiri dan 2/3 daripada DPD 1 se-Indonesia. Nah, kemudian digelar rapat pimpinan nasional. Apabila rapat pimpinan nasional menyetujui digelar Munas, maka dilaksanakan. Itu ada riak-riak kecil sekali ketika proses untuk menghadapi pileg dan pilpres. Tapi setelah kita sudah mengikuti proses pileg dan pilpres, dan sampai saat ini itu tidak ada lagi suara-suara yang dari internal yang memiliki hak ya, yang memiliki hak untuk menggelar Munaslup, sama sekali tidak ada, baik DPD 1 maupun DPD 2 Partai Golkar se-Indonesia. Baik, berarti secara internal ini masih dalam kondisi yang kondusif ya. Tapi apakah ini ada kaitannya dengan Erlangga yang menyebut bahwa pendamping Ridwan Kamil, yakni yang berinisial S dalam Pilkada Jakarta nanti, atau ada kaitannya terkait dengan dugaan kasus minyak goreng ini, Pak? Menurut saya kalau soal pilkada hampir pasti tidak ada hal yang bergejolak, tidak ada hal yang membuat Erlangga harus mundur ya, menurut saya ya, karena komunikasi politik, lobby-lobby politik dan dinamika politik di koalisi Indonesia Maju itu sangat positif ya, dan dinamis sekali, sehingga menurut saya kalau hanya soal pilkada bukan hal yang membuat Pak Erlangga harus mundur. Nah, kalau sudah kasus minyak goreng, saya tidak akan masuk ke ranah hukum karena itu adalah haknya. Dan saya mengetahui bahwa, yang saya ketahui ya, bahwa Pak Erlangga hanya pernah dipanggil jadi saksi, dan setelah itu beberapa berbulan-bulan sudah tidak ada lagi proses selanjutnya. Berarti menurut saya tidak ada persoalan di situ. Nah, saya tidak tahu di kemudian hari, itu adalah di luar pengetahuan kita untuk hal-hal tersebut. Tapi kita tidak pernah mendengar di internal bahwa ada kasus hukum yang berkaitan dengan Pak Erlangga, kecuali pada tahun lalu ketika dipanggil sebagai saksi ya, dan setelah itu tidak ada kelanjutan proses selanjutnya. Jadi kita menganggap bahwa tidak ada proses hukum yang dihadapi yang berkaitan dengan pribadi Pak Erlangga Hartarto. Baik, Bang Nurdin, ini terakhir apa yang ingin disampaikan kepada seluruh kader DPP Partai Golkar ini agar pada saat Pilkada 2024 mendatang ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kondusif, Bang? Dinamika Partai Golkar setiap menjelang Munas atau setiap menjalani kontestasi politik biasa memang ada riak-riak, ya, bahkan pernah kita mengalami turbulensi yang luar biasa, yaitu 2014 2015
terjadi dualisme. Tapi semua itu adalah Golkar bisa menyelesaikan dengan caranya, dengan musyawarah mufakat, dengan kekeluargaan, dengan semangat kegotong royongan. Golkar sudah terbiasa menyelesaikan sendiri setiap hambatan, setiap tantangan yang dihadapi. Nah, oleh karena itu seluruh kader Indonesia sebagai wakil ketua umum dan mereka sangat mengenal saya di mana ikut serta menyelesaikan konflik pada ketika terjadi dualisme. Kemudian 3 kali Munas saya ikut menghantar daripada Munas itu dan berhasil dengan baik sekali, baik Munas waktu Pak Abu Rizal Bakri, kemudian Pak Novanto, termasuk Pak Erlangga Hartarto adalah semua kita bisa menyelesaikan secara baik. Oleh karena itu saya menghimbau dan mengharapkan terhadap Partai Golkar se-Indonesia tetap tenang saja, mari kita ikuti proses dan pasti kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik dan sebetulnya tidak ada masalah yang krusial, tinggal kita sekarang mekanisme organisasi, insya Allah Partai Golkar DPP akan melakukan rapat pleno untuk menunjuk PLT Ketua Umum, selanjutnya PLT Ketua Umum bersama para wakil ketua umum dan seluruh fungsionaris partai untuk mempersiapkan daripada proses pelaksanaan demokrasi di Partai Golkar, karena selama ini salah satu kekuatan Partai Golkar adalah proses demokratisasi yang berjalan dengan sangat baik dan itu adalah rohnya daripada Partai Golongan Karya. Sehingga Golkar tetap eksis di tengah-tengah hantaman, badai pun pada kita hadapi, tapi semua kita bisa lewati dengan baik. Oleh karena itu, seluruh kader Partai Golkar tetap dalam suasana tenang dan mari kita ikuti proses selanjutnya dengan mengandalkan diri, berpatokan kepada perumahan dasar, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya di pagi hari ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.